Saudari-saudara serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Apa yang bisa kita refleksikan dan bawa pulang dalam Hari Raya Pentakosta dalam minggu ini? Bacaan pertama itu menarik, yang menjadi sebuah dasar kita untuk melihat bahwa ketika Roh Kudus turun atas para rasul, yang terjadi adalah para rasul itu dapat berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu yang terjadi adalah bahasa yang dikeluarkan oleh para rasul di depan banyak bangsa-bangsa yang lain dapat dimengerti oleh semua bangsa. Nangkap dulu ini ya. Artinya saya mau menegaskan kepada Anda semua yang hadir di sini, bahasa roh itu bukan bahasa yang tidak dapat dimengerti. Bukan bahasa yang membuat Anda pusing, bukan bahasa yang membuat Anda butuh mentafsir banyak hal seperti mentafsir kitab suci dan teologi, bahkan buku-buku hukum, tetapi bahasa yang dapat dipahami oleh semua bangsa dan mereka memahami betul apa yang mau disampaikan sebagai bahasa yang menyelamatkan bagi mereka. Deal? Nangkep ini? Jadi jelas ya? Itu dulu. Maka kalau kita mau merefleksikan hari Minggu, rutenya sederhana. Bacaan Injil itu pasti seringkali dan dapat saya katakan itu berlangsung mencermati bacaan pertama. Sedangkan bacaan kedua itu menggenapi roh-roh dalam bacaan Injil dan bacaan pertama. Kita maka melihat dalam Injil berbicara tentang roh dan kita bahas hari ini tentang bagaimana Roh Kudus itu dikatakan sebagai roh kebenaran yang akan turun. Dalam bacaan pertama kita melihat bahwa esensi bagaimana para murid yang dilimpahi oleh Roh Kudus, dan bacaan kedua itu menekankan hiduplah dalam roh. Jelas. Maka dibuat sebuah jelas sesuatu yang hidup tidak dalam roh adalah perbuatan daging, percabulan, percemaran, hawa nafsu dan sebagainya. Tapi hidup yang Anda dalam roh adalah hidup yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan sebagainya. Itu penggenapannya, gampangnya. Maka kalau Anda mau mengotak-ngatik hari Minggu kalau rajin ya, tapi kan Katolik kan kayaknya nggak begitu ya. Datang aja itu sudah syukur Romo datang ke gereja. Apalagi harus mempersiapkan bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil, menemukan makna sendiri, gitu ya. Lebih enak duduk diam mendengarkan. Iya, kalau syukur-syukur mendengarkan dengan baik. Kalau ngobrol terus sebelahnya sangat berabe. Itu, nah maka hari ini saya mau menegaskan dalam khotbah saya tentang yang dikatakan Spiritus Sanctus, Roh Kudus. Bapak Ibu teman-teman, tadi prolognya udah panjang ya, semoga menangkap yang kedua ini. Anda pernah membaca buku Katekismus Gereja Katolik? Belum Romo, itu ya, jelas. Bukunya tebal segini, warnanya sampulnya biru. Seharusnya nih ya, itu buku yang dibaca dan dipahami orang-orang yang mau dibaptis. Karena intinya dari buku itu tentang semua ajaran gereja Katolik. Tetapi saya menekankan kepada Anda semua, kami saja itu membaca buku tersebut itu sangatlah pusing. Maka bersyukurlah Anda belum pernah membaca buku itu ya. Ini supaya Anda merasa terhibur aja ya, padahal emang enggak juga ya, harusnya membaca. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1831 mengatakan sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus itu diutus ke seluruh bumi supaya menolong orang yang percaya tetap hidup baik. Roh Kudus diutus ke seluruh bumi supaya menolong orang yang percaya itu tetap hidup baik. Artinya saya mau menekankan, jika Roh Kudus hari ini, apalagi Anda yang dengan tekun dan setia mengikuti novena Roh Kudus, turun dan diam di dalam diri kita semua, tentu buah-buahnya akan terpancar dalam kehidupan kita. Anda sering melihat tentang buah-buah roh dalam bacaan pertama. Tetapi ternyata ada buah-buah roh juga dalam kitab Yesaya. Dikatakan, buah yang terpancar dalam kehidupan harian kita adalah roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan,
roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, serta juga roh kesalehan. Anda bisa membuka-buka dalam kitab Yesaya. Roh Kudus sendiri itu kerap mempunyai 3 arti biblis. Nggak usah dipahami, nggak usah dipahapalin. Tapi yang pertama saya mengatakan adalah kadosi, yang artinya adalah arti biblisnya bersifat kudus dan khusus. Arti yang biblis yang kedua adalah ruah Elohim, yaitu adalah roh Allah, nafas Allah, dan angin Allah. Dan yang ketiga adalah ruah kadosi, yang berarti adalah Roh Kudus sendiri. Nah, hari ini secara khusus soal Roh Kudus, Yesus berbicara tentang roh kebenaran. Maka ini yang saya mau tawarkan kepada Anda, kalau Roh Kudus hari ini ditawarkan Yesus sebagai roh kebenaran, ada 3 indikasi dasar yang sebetulnya itu pula yang kita mau mohon rahmat hari ini. Yang pertama indikasinya, Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Yang pertama adalah indikasinya adalah hangat. Hangat. Selain digambarkan menjadi merpati, roh itu kerap digambarkan sebagai api. Dalam lidah-lidah seperti api, Roh Kudus turun sebagai kebenaran atas para rasul pada pagi hari Pentakosta dan memenuhi mereka. Dalam Alkitab, kita juga mengetahui bahwa Nabi Elia yang membawa kebenaran tampil bagaikan api dan perkataannya bagaikan obor yang menyala-nyala, yang menarik api turun atas kurban di Gunung Karmel. Bahkan Yohanes Pembaptis yang mendahului Tuhan dalam roh dan kekuasa Elia mengumumkan Kristus sebagai Dia, sang kebenaran yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Jelasnya dalam tradisi rohani, lambang api ini dikenal sebagai salah satu lambang yang paling berkesan mengenai karya Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang membuat setiap orang beriman itu menjadi hangat dalam kata dan juga tindakan nyatanya. Itu yang pertama. Indikasi yang kedua adalah handal. Hangat yang pertama, yang kedua handal. Bapak Ibu, para murid Yesus pada hari mereka menerima Roh Kudus sebagai roh kebenaran, mampu pula mempertobatkan 3.000 jiwa. Ingat enggak Romo? Ditekankan. Saat menerima Pentakosta, Roh Kudus, mereka mempertobatkan 3.000 jiwa. Roh kebenaran membantu mereka untuk menjadi pewarta yang handal, yang mengatakan dan melakukan apa yang Allah telah katakan sendiri. Dan disitulah wajar. Wajar mengapa? Wajar jika Rasul Paulus juga pernah menegaskan, janganlah padamkan Roh Kudus. Artinya saya mau menekankan dalam bahasa kitab suci, Bapak Ibu teman-teman, kita hanya mendengarkan Dia secara tidak langsung. Bahwa bila ia mewayukan sabda kepada kita dan mempersiapkan kita menerimanya dalam iman. Roh kebenaran yang mengungkapkan Kristus bagi kita tidak bicara dari dirinya sendiri. Maka sikap rendah hati yang ilahi ini menjelaskan mengapa dunia tidak dapat menerimanya. Karena ia tidak dapat melihatnya dan tidak dapat mengenalnya. Sedangkan mereka yang percaya kepada Kristus akan mengenalnya karena ia akan menyertai mereka. Itu indikasi yang kedua, handal. Yang ketiga adalah hikmat. Roh Kudus sebagai roh kebenaran mengajar kita bertindak secara benar. Bacanya bijaksana. Inilah kemampuan iman sekaligus sepenuhnya adalah rahmat Allah. Supaya kita mampu mengambil keputusan dan pilihan-pilihan yang benar. Sehingga mampu menjalani kehidupan dengan arif dan terampil. Ingatlah Salomo dan Ayub menyadari betul fungsi hikmat kebijaksanaan dalam kehidupannya. Maka hikmat juga memiliki berbagai muatan dasar, antara lain adalah berhati tulus, pendamai, peramah, pemurah, penuh belas kasihan, tidak memihak dan tidak
munafik. Titik. Maka hari ini kalau Anda merayakan Pentakosta kita semua, maka indikasi dasar 3 itu yang sebetulnya kita mohonkan. Menjadi pribadi-pribadi yang hangat, menjadi pribadi-pribadi yang handal, dan menjadi pribadi-pribadi yang hikmat. Begitu? Dipahami? Kalau enggak ya mohon maaf ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya menekankan ini, saya sudah agak bosan dengan sosial yang macam ini. Bapak Ibu, panggilan itu selalu personal. Ya, betul? Allah memanggil Anda sebagai pasangan, sebagai imam personal. Roh Kudus hari ini turun kepada para rasul dan kepada Anda juga personal. Betul? Maka Anda yang dilimpahi Roh Kudus akan diberikan hikmat yang berbeda-beda. Maka sebetulnya indikasi ini yang juga bisa Anda pakai untuk indikasi mengenal sesamanya, mengenal Allah, bahkan mengenal siapapun. Anda yang paham esensi ini, tidak mungkin bisa dibolak-balik dengan hoax atau omongan-omongan orang lain tentang sesamanya yang jelek. Bagaimana Anda bisa mengenal orang lain, menilai orang lain kalau Anda hanya mengenal kata orang? Si ini tuh jelek ya. Anda percaya? Bagaimana Anda bisa menilai itu? Sedangkan Anda tidak pernah punya pengalaman personal bersama orang tersebut. Dan itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan menilai sesamanya, menilai orang lain, bahkan menilai para gembalanya, imamnya juga sama. Imamnya itu galak loh, yang baru itu loh. Dipercaya semua. Padahal Anda tidak pernah punya pengalaman personal dengan orang tersebut, imam tersebut. Nah ini saya mau menekankan kepada Anda, kalau panggilan itu personal, turunnya Roh Kudus juga personal kepada Anda, yang Anda mohon kepada Allah supaya Anda juga punya pengalaman personal kepada siapapun. Sehingga Anda dapat menilai segala sesuatu dengan tepat dan juga baik. Titik. Begitu Bapak Ibu. Semoga hari ini sungguh turun Roh Kudus dalam diri Anda, diri kita semua, dan sungguh pada akhirnya terlimpah dengan begitu banyak hikmat yang beraneka ragam. Anda yang punya kemampuan bernyanyi, itulah hikmat Roh Kudus. Pakailah dengan baik. Anda yang sebagai suatu bisa membacakan dengan baik, pemazmur, pakailah dengan baik. Dan itulah yang kita syukuri hari ini, bahwa Allah hadir dengan hikmat yang berbeda-beda. Maka mari Bapak Ibu, teman-teman, kita hening sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya dalam hari raya Pentakosta ini kita semua sungguh dapat mensyukuri segala kelimpahan Roh Kudus yang telah hadir dalam diri kita, dan kita juga mau memohon rahmat dan juga syukur kepada Allah atas semua hal yang telah Allah curahkan dalam hidup ini, dan kita mau membuat janji hari ini pula untuk dapat memakai semua karunia itu dengan baik dan tepat dalam kehidupan kita. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur pagi ini kami boleh hadir kembali dalam bait-Mu yang kudus. Bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan pagi ini. Semoga turunnya Roh Kudus atas para rasul dan turunnya Roh Kudus atas diri kami masing-masing secara personal, itu pula yang dapat kami maknai sebagai cinta dan perhatian dari-Mu kepada kami para hamba-hambanya dengan sungguh luar biasa baik. Maka Bapa, terima kasih untuk semua hal yang baik itu. Tetaplah berjalan bersama kami sebagai teman dan sahabat dalam perjalanan hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.